General Oracle Reading bersama Big Emperor Oracle. Hari ini kita ngomongin apa ya? Ini udah tengah malam kok di sini. Sekarang gimana kalau kita ngomong tentang percintaan? Tapi aku nggak tahu nih, ini tentang siapa ya? Buat teman-teman yang ngerasa beresonansi, ini mungkin nggak akan related ke semua orang, tapi buat kalian yang merasa ciri-cirinya disebutin di sini, entah itu tentang kamu atau tentang seseorang yang kamu kenal atau kekasih yang lain. Nah, berarti kartu ini buat kamu. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti anggaplah ini sebagai hiburan ya, atau sebagai reminder. I had behind material things, artinya seseorang sekarang ini mungkin lebih cenderung untuk menyibukkan diri, membuat dirinya lupa pada sebuah perasaan yang mungkin masih terlintas dalam pikirannya, atau masih rasa kangen, atau mungkin tentang itu gitu. Apakah ini tentang soulmate journey atau karmic relationship? Kan karena sebenarnya pada dasarnya sebuah hubungan itu nggak selalu tentang divine counterpart. Divine counterpart itu adalah istilah lain dari soulmate partner, tapi yang long lasting ya, yang istilah katanya pasangan seumur hidup. Tapi kalau soulmate aja biasanya bukan divine counterpart. Sekalipun berjodoh biasanya juga akan berpisah. Sedangkan karmic partner adalah orang yang ditakdirkan bertemu dengan kita, atau kita ditakdirkan untuk mereka, untuk saling belajar, untuk saling mengasah diri dan belajar menjalani suka duka, atau sebagai batu pengasah ya, supaya kita menjadi sosok yang lebih dewasa. I wish things go different. Dan ini agaknya tentang energi sebuah penyesalan yang sangat dalam, di mana seseorang menginginkan berandai-andai seandainya dulu hal-hal nggak terjadi seperti yang sekarang ini udah terjadi ya. Tapi penyesalan hanya tinggal penyesalan. Kadang kita harus melihat gambaran besarnya, karena kadang-kadang dengan melakukan kesalahan itu juga nggak selalu buruk sih. Itu akan membuat kita menjadi sosok yang lebih dewasa, karena pada dasarnya kita nggak mungkin kan menjadi dewasa dengan kehidupan yang lurus-lurus aja, tanpa ada masalah yang harus dihadapin atau dituntaskan, diselesaikan. Yang apalagi ya, seseorang di sini merasa bahwa I know I'm not the only one, kayak seperti lagunya Sam Smith ya, dimana ini bernada seperti itu. Dalam artian bukan berarti mungkin teman-teman nggak berjodoh dengan orang tersebut ya, tapi ini lebih ke seseorang yang mungkin denial, seseorang yang merasa dirinya nggak sebaik yang kamu pikirkan. Dan ini juga mungkin tentang kamu di posisi dimana aku bukan satu-satunya lah, bukan orang yang akan menjadi pasangan itu, karena dia merasa sebagai denial itu orang yang selalu mensabotase hubungan. Biasanya ketika di awal-awal mungkin terasa asik, menyenangkan segala macam, dan mungkin juga bisa terjadi relationship, dan bisa juga sampai di titik pada akhirnya mereka menikah. Tapi keraguan dan semacam kebimbangan, dan biasanya juga ada semacam intervensi dari eksternal faktor atau pihak ketiga yang buat mereka untuk saling memutuskan hubungan gitu. Dan ini juga ini terasa seolah-olah memang buat teman-teman yang ngalamin ini, memang kalian mungkin berpisah
dengan orang ini, dan kamu juga mungkin menyesali kenapa ya dulu terjadi seperti itu. Mungkin ada di antara teman-teman yang berpisah atau putus atau mungkin bermusuhan, atau juga ada yang mungkin udah menikah akhirnya kalian bercerai gitu ya. Ini maaf ya, mungkin agak sedikit memicu emosi atau trauma, tapi tujuan reading oracle bukan tentang kita membuka luka lama, tapi ini lebih ke tindakan preventif dan tindakan lebih ke belajar, mempelajari suatu hal yang terjadi. Dan ya memang buat teman-teman yang ngalamin perpisahan atau mungkin perceraian itu sesuatu yang berat, tapi kadang-kadang teman-teman harus menyadari bahwa nggak semua hubungan itu bisa seumur hidup kayak seperti divine counterpart yang seperti yang aku bilang tadi, dan seperti soulmate energi. Tapi bisa jadi pasangan kita yang pada akhirnya itu berpisah, entah itu cuma sebagai pacar, entah itu cuma sebagai tunangan, dan tunangan udah beberapa tahun akhirnya nggak jadi nikah, dan mungkin selingkuh sama temennya, atau mungkin dia lari ke orang lain atau wanita lain atau pria lain. Ini kadang-kadang kita jadi ingat bahwa hubungan apapun, jodoh itu sebenarnya adalah pertemuan dan perpisahan. Bukan berarti jodoh itu bertemu dan selamanya, enggak, karena divine counterpart atau pasangan seumur hidup memang nggak semua orang akan menjalin hal. Makanya kita memang harus mengikhlaskan, apalagi ketika kita satu sama lain tahu bahwa ya sekalipun sempat bersama dan lalu berpisah, dan mungkin ada yang juga bercerai dan meninggalkan anak istri, tapi kita harus ikhlas bahwa ya udah, hubungan ini udah selesai. Kadang-kadang itu bukan sesuatu yang harus dijalanin, harus benar-benar diperhanin, karena kalau memang hubungan tersebut lebih ke toxic pattern atau sifatnya merugikan, misalnya semakin lama bertahan semakin dingin, nggak ada gairah, nggak ada spark, nggak ada sesuatu yang membangun, justru lebih menyakitin dan merugikan, ya tentu saja kita yang menjalani ini memang harus melepaskan dan merelakan. Kadang-kadang orang tersebut, entah kita sebagai karmic partner orang itu, atau orang itu sebagai karmic partner yang mengajarkan karma, mengajarkan sebuah pelajaran. Jadi memang nggak semua pasangan hidup kita itu akan jadi seperti soulmate energi, dan pasti itu memang menyakitkan banyak ke orang yang mengalami. Makanya kita harus satu sama saling belajar melihat gambaran besarnya, bahwa nggak semua pasangan, bahkan sekalipun itu menjadi mantan, atau mungkin kita diantara kita ada yang bercerai, memang mungkin kita rasa kangen, tapi itu nggak mengharuskan kita untuk kembali ke orang tersebut, dan orang tersebut juga mungkin nggak terlalu pengen untuk kembali ke kita. Jadi kadang-kadang kita harus benar-benar paham hubungan kita itu apa gitu loh. Apakah ya udah, kadang-kadang ada yang cerai, ada yang mungkin pisah ranjang, ada yang sampai tuh nggak pernah akur lagi. Yaitu kadang-kadang kita harus mengikhlaskan apa sih sebenarnya hubungan yang baik adalah hubungan yang memang selalu membangun. Tapi kalau hubungan tersebut selalu sifatnya menyakitin, merugikan, membuat hati selalu tersinggung, itu karmik, itu adalah partner karmik atau pasangan karmik, dimana justru semakin lama kita bertahan biasanya akan semakin memberikan rasa sakit yang itu. Dan selalu ada kenangan yang selalu mengingatkan kita kan pada pasangan yang udah berlalu. Jadi ex mantan orang yang udah pernah kita jalan bareng, atau mungkin juga orang itu juga ingat sama makanan dan sebagainya. Kadang-kadang ada momen atau ada nuansa, ini nggak selalu tentang lagu, tapi mungkin sebuah kisah atau sebuah ingatan, memori di masa lalu yang mengingatkan kita pada masa lalu, yang membuat kita merasa seandainya aja dulu nggak seperti itu. Tapi kadang-kadang saya jadi tiba-tiba ingat sebuah ayat dalam kitab suci, kurang lebih gini, segala sesuatu
yang ada di bumi itu sebenarnya sudah dituliskan sebelum itu diwujudkan, karena supaya manusia itu tahu eh, ketika terjadi apa ya, musibah, dia nggak benar-benar kayak jatuh terpuruk ya, dan ketika dia mendapatkan kesenangan dia nggak jadi sombong. Karena apa? Karena memang ini udah digariskan. Jadi kadang-kadang kita akan selalu bertemu dengan seseorang, mungkin sempat cuman berpacaran, atau yang ada yang sampai tunangan, ada yang udah menikah tapi akhirnya bercerai, atau udah menikah cukup lama akhirnya pisah ranjang. Tapi itu tadi nih, kita harus ingat bahwa sebuah hubungan itu ya udah, kita harus mengikhlaskan apa yang terjadi di masa lalu supaya kita sadar bahwa hubungan-hubungan ini memang kita tuh benar-benar supaya kita tuh jadi bertumbuh gitu. Dan memang umur umur tua atau masih muda, panjangnya atau lamanya suatu hubungan nggak akan selalu menjadikan kita sebagai orang yang dewasa, tapi bagaimana kita memanage atau mengelola perasaan itu, dan melihat apa ya, melihat hubungan itu hikmahnya atau apa yang bisa kita kita capai gitu. Sebenarnya bacaan itu menarik karena ini kadang-kadang kan teman-teman mungkin sempat dengar ya, misalnya uh, oracle reader atau tarot reader lain itu selalu bilang, oh orang itu mantanmu atau apapun itu dia akan kangen, dia ingin kembali segala macam. Kadang-kadang kita nggak boleh terjebak sama ego ya, uh, ego dimana kita selalu ingin mendengar perkataan yang baik, yang memuaskan dopamin dalam diri kita, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa orang lain harus meminta maaf, merasa orang lain harus apa ya, mengalah dan memohon-mohon. Itu kadang-kadang adalah bagian dari ego kita. Kadang-kadang kita harus bisa membedakan mana sebuah intuisi, mana sebuah kebenaran, mana sebuah gambaran besar, dan mana apa ya, mana yang harusnya kita udah itu. Makanya mungkin di antara kita yang mengenal itu satu sama lain akan tahu bahwa kita harus meninggalkan hal-hal yang memang udah nggak akan bisa kita ubah ya. Saya ini pernah dengar istilah uh, ubahlah yang tidak bisa kamu terima, dan terimalah yang tidak bisa kamu ubah. Itu perumpamaan yang sangat berkesan, dan mungkin diantara kita yang merasa ditinggalkan atau kita meninggalkan seseorang di belakang, kadang-kadang gini, kadang-kadang kita nggak selalu memilih orang tersebut dan bertahan, karena kita tahu semakin itu bertahan semakin itu nggak bagus. Jadi kadang-kadang kita harus merelakan orang yang sangat kita sayangin dan masih kita sayangin, tapi biarkanlah orang itu memilih jalan hidupnya sendiri, entah pacar yang akhirnya putus dan dia akhirnya berpasangan dengan orang dan menikah, atau mungkin itu tunangan kita yang udah tunangan saya beberapa tahun akhirnya nggak jadi nikah gitu. Kadang-kadang kita harus mengikhlaskan itu, dan kadang-kadang kita memang akan menjadi orang yang ditinggalkan karena mungkin kita nggak siap sama biaya atau semacam, kita nggak, kurang prepare, atau di dalam dalam apa ya, persepsi pasangan kita tuh dianggap nggak semampu pasangannya yang lain gitu, pacarnya yang lain, sehingga orang itu mungkin memutuskan untuk memilih pergi dari hubungan ini, entah itu putus hubungan atau mungkin pertunangannya dibatalin atau nggak jadi nikah. Ada juga yang udah menikah mutusin untuk cerai ya, karena kita harus ingat bahwa asmara atau romance itu terjadi antara dua pihak ya, jadi bukan sesuatu yang kita harus maksain. Ibaratnya ini kayak kita ada burung yang di taman terus kita tangkap, kita kurung, itu mungkin berkicau tiap hari, mungkin kelihatan dia, tapi kita nggak akan pernah tahu apakah burung itu tuh betah di situ dan mau stay di situ, atau dia ingin terbang tinggi. Makanya kita harus tahu bahwa kadang-kadang kita harus mengikhlaskan ketika orang yang kita sayang itu meninggalkan kita di belakang, dan dia memilih untuk hidup bahagia dengan orang lain, entah itu punya pacar baru, bertunangan dengan orang itu, dan atau menikah dengan orang lain, sedangkan kita udah pacaran cukup lama ya, karena kita kurang prepare. Karena itu memang pilihan hidup ya, mau dipaksain pun kalau kamu
bertahan dalam sebuah hubungan dan orang itu nggak cinta sama kamu, pasti kamu juga ngerasa kayak kamu kayak apa ya, kayak nggak ada, kayak pasangannya kayak benda mati, kayak sesuatu yang nggak memberikan kebahagiaan. Tapi ketika kita mendapatkan pasangan yang sama-sama interest, sama-sama effort, sama-sama ingin tetap memiliki, itu rasanya akan beda. Jadi kadang-kadang Tuhan menghendaki kita untuk bubaran dengan orang itu, dan bahkan mungkin setelah udah menikah cukup lama akhirnya bercerai ya karena itu tadi nih, jodohnya udah selesai, kita harus mengikhlaskan apa yang dipilih orangnya tersebut. Apalagi ketika setelah bercerai atau berpisah ranjang, mantan pasangan kita memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Kadang-kadang ini menyakitkan, saya tahu banyak kok yang lain, tapi kadang-kadang kita harus ikhlas bahwa oh, itu pertanda bahwa Tuhan itu ngasih tahu ini loh, kalau kamu bertahan pada sesuatu yang sebenarnya nggak bagus buat kamu, tapi perasaan egomu tuh pengen tetap meraih orang tersebut, tapi akhirnya kamu sadar tentang hal tersebut ya. Bacaan ini agak menarik karena ini lebih ke kita nggak selalu mendapatkan energi soulmate dari orang yang tepat atau berpasangan dengan divine counterpart. Nggak semua orang itu memang punya pasangan seumur hidup ya. Dan di sini juga ada kalimat I know exactly what I was doing. Artinya memang orang ini juga tahu apa yang udah dia lakuin, benar-benar dia lakuin. Artinya ketika seseorang memang sengaja ninggalin kamu, memang sengaja mutusin hubungan, memang sengaja membatalkan pernikahan sekalipun kita udah bertunangan sampai berapa tahun, itu adalah jalan dia tempuh. Karena apa teman-teman, kita harus ingat bahwa coba dibayangin ketika kamu menikah dengan orang yang gak bisa membuat kamu bahagia, pernikahan itu akan menjadi sesuatu yang sangat hambar, sesuatu yang sangat menyiksa, dan kayak gak ada gairah gitu ketika orang lain berpasangan dengan orang yang sama-sama punya gairah, punya visi misi, punya kehidupan sangat indah. Kamu menikah dengan orang yang seperti robot, seperti nggak mau, yang ogah-ogahan, itu tentu akan menyiksa. Makanya kadang-kadang Tuhan semesta akan menetapkan kalian harus berpisah, dan itu memang menyakitkan. Tapi kadang-kadang setelah kita mungkin beberapa tahun ke depan kita lebih menua, kita akan menjadi semakin bijak, dan kita akan tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Itu memang ini loh gambaran besarnya, ini loh kenapa kita berpisah. Makanya kita harus tahu hubungan tersebut. Kadang-kadang ini lebih akhirnya pada ini kita tahu, oh iya ya, ternyata waktu itu kita bercerai atau waktu itu kita menikah ya memang kita sama-sama saling belajar untuk jadi orang yang lebih dewasa dan gak cengeng lagi. Dan kadang-kadang juga mungkin diantara teman-teman atau ibu-ibu yang nonton ini sadar gitu bahwa oh iya ya, mungkin ini emang udah jalannya sekalipun itu agak menyakitkan. Itu sebagai pengingat. Terus kita akan memakai kartu soldier. Ini baca ini kayaknya sepertinya lebih berat ya, karena ini lebih kita ngebahas tentang karmic pattern atau pola hubungan karmik, bukan hubungan soulmate yang selalu pada endingnya happy ending, tapi lebih ke kita bertemu dengan seseorang dan kita berpasangan dalam level hubungan apapun, entah itu pacaran, bertunangan, menikah, atau mungkin ada yang berpisah ranjang atau ditinggal mati atau ditinggal bercerai. Yaitu tadi nih, ini lebih ke kita yang belajar dari seseorang yang pada akhirnya kita berpisah. Di sini sebenarnya ada denial dan regret. Kadang-kadang orang yang denial atau orang yang selalu menghindari suatu hal atau menolak kebenaran, selalu orang yang akan memberikan kesulitan kepada kita, atau kita memberikan kesulitan kepada orang lain karena denial. Ini mungkin nggak, saya akan ngasih penjelasan, ini mungkin nggak akan relate ke hal-hal, tapi kenapa di Arab itu dulu ada istilah orang yang menolak kebenaran, tapi karena orang menolak kebenaran itu artinya kufur, dan orang kufur itu disebut, orang yang menolak kebenaran itu disebut kafir. Kan orang di Arab
sehingga mereka selalu menganggap bahwa menolak kebenaran tentang ketuhanan itu soalnya itu lebih ke kafir, soalnya itu wilayah kosakata muslim. Padahal kalau secara di global, menolak kebenaran dalam apapun itu menjadi kafir itu sangat dibenci Tuhan. Ya karena apa? Karena denial itu menolak perasaan, menolak tentang apa yang terserirat dalam dalam apa ya, dalam hati nurani. Ketika seseorang menolak kebenaran bahwa kalian berdua saling mencintai, tapi orang tersebut lebih suka memilih orang lain, ya itu tadi nih, itu akan selalu membawa kemurkaan karena kekacauan selalu bermula di sini. Dan ini sama aja, denial itu hubungan yang selalu berakhir di sabotase. Padahal baik-baik aja, tapi mungkin seseorang akan berusaha untuk berpindah dari hubungan dengan orang lain supaya hubungan itu berakhir. Saya kayak punya gambaran di mana di sini ada seorang suami atau seorang istri yang ketika mereka bertengkar atau mungkin baru bertunangan, ketika mereka bertengkar atau ribut segala macam, salah satu pihak berusaha sengaja mendekatkan orang lain supaya pasangan ini udah nggak lagi ngejar-ngejar lagi gitu. Jadi ada kalanya mungkin ada di antara teman-teman yang nonton mungkin sampai udah dalam level menikah lalu bercerai. Mereka tuh bercerainya gara-gara si salah satunya sengaja deketin orang lain supaya, dan mungkin sampai menikah supaya itu tadi nih, supaya hubungan itu benar-benar berakhir gitu, supaya udah nggak dikejar-kejar lagi. Kadang-kadang itu semacam trik psikologis secara halus. Selain juga orang yang sengaja memutuskan hubungan dengan cara merenggangkan itu, dengan cara membuat gaduh, membuat pertengkaran supaya apa? Supaya dia nggak memulai untuk mengatakan kita berpisah saja, enggak, supaya pasangannya itu lebih duluan untuk melakukan hal itu. Dan ini selalu dilakukan oleh orang yang denial. Tapi kita harus paham lagi ya dari omongan ini bahwa itu akan selalu membawa penyesalan di kemudian hari untuk orang yang denial tersebut. Ya karena apa? Karena orang inilah yang sebenarnya menjadi penyebab. Dan saya pernah melihat suatu artikel di mana ini mungkin agak sedikit menyinggung ya, di mana ketika seseorang itu bercerai, apalagi anaknya itu dibawa oleh ibunya, biasanya ibunya akan memberikan semacam omongan atau semacam cerita narasi di mana ini suaminya atau bapaknya si anak itulah yang menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga. Dan banyak, saya pernah melihat baca artikel dan banyak postingan di sosmed bahwa justru setelah anaknya itu udah gede, ketika dia tiba-tiba melihat ayahnya udah lama gak diketemuin karena orang tuanya bercerai, dia akhirnya tahu bahwa sebenarnya yang penyebab perceraian adalah pihak perempuan, pihak yang selalu membuat narasi bahwa orang tersebut yang membuat anak-anaknya membenci bapaknya. Makanya kadang-kadang selalu banyak kejadian seperti itu. Makanya kadang-kadang kita nggak bisa ya menjudge kalau semua laki-laki itu akan bercerai dan meninggalkan anak-anak karena dia selingkuh. Nggak, kadang-kadang justru kita menemukan, bahkan di keluarga besar saya juga ngalamin seperti itu, dimana pada akhirnya tahu bahwa yang menjadi penyebab itu adalah pihak perempuan. Meski nggak semuanya ya, tapi banyak kejadian seperti itu. Setelah udah dewasa baru tahu, udah lama nih bapaknya yang udah lama ketemu dan dia tetap melajang sampai tua, sebenarnya itu orang yang setia. Tapi ketika mereka bertengkar, itu tadi pihak ibunya yang seperti itu. Dan ini tentang kartu failure, kesalahan. Tapi kita nggak akan ngomongin tentang kesalahan orang. Kita harus belajar ketika seseorang melakukan kesalahan. Dari situ seseorang juga akan belajar menjadi lebih berpengalaman dan lebih bijaksana. Ini sama seperti ini. And not exactly what I was doing. Dan seseorang yang merasa bahwa seandainya aja dulu
dulu itu nggak seperti itu gitu loh. Kesalahan seseorang yang denial, seseorang yang menyesalkan karena kesalahan di masa lalu itu menjadi menjadi pukulan, menjadi sesuatu yang akan selalu membayangin seseorang tersebut. Dan nggak apa-apa, kadang-kadang kita juga mungkin akan merasa punya rasa bersalah kalau kita ada di posisi ini ya, karena pada akhirnya kita sadar bahwa nggak semua hubungan itu dibawa dengan rasa bersalah. Nah, benar, seseorang yang selalu hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah, bayang-bayang kedukaan, bahwa dia udah ngelakuin kesalahan, pasti hidupnya nggak akan tenang. Makanya kadang-kadang kita juga akan belajar dari orang tersebut, entah kita sebagai sempat berpasangan dan orang lalu berpisah, atau kita mau ada di posisi ini. Kita semua akan selalu belajar bahwa semua hubungan tuh nggak selalu berakhir dengan bagus. Nggak semua hubungan yang kita tahu, entah itu kita berpisah dengan mantan, atau mantan istri, atau mantan suami, atau mantan pacar, atau tunangan, nggak selalu semuanya akan kembali ke sedia kala dan kita berpasangan lagi ya. Kan kadang-kadang kita sekali lagi saya akan ngomong, nggak semua bacaan oracle dan tarot itu selalu memberikan pencerahan. Kadang-kadang itu cuman menyenangkan ego kita gitu, ego kita untuk melihat kebenaran yang seharusnya bisa kita tahu. Dan itu memang harus menjadi hal yang akan kita itu, makanya kita memang harus jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan semesta, supaya kita tuh benar-benar kayak dewasa. Dengan kita bertemu dengan orang denial, dengan orang yang menyesalin hal-hal di masa, dan dengan kita menjalin hubungan yang gak sehat dan mungkin dihantui dengan rasa bersalah. Kadang-kadang bukan kita bersalahnya, tapi kadang-kadang kita yang memang harus melepaskan kontrol ego diri, dimana ya itu tadi nih, kita akan berpisah dengan orang yang sangat masih kita sayangin, masih kita pikirkan. Nggak apa-apa, kita nggak selalu berpisah, bukan berarti kita nggak boleh menyayangi orang tersebut, tapi kita harus melepaskan kontrol ego kita gitu. Kadang-kadang kita tuh pengen semua sesuai dengan keinginan, tapi kita terlalu memaksakan diri supaya itu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, dan itu bukan sesuatu yang benar ketika kita menginginkan bahwa semua itu harus seperti apa yang kita mau. Jadi kadang-kadang ada perumpamaan, melihat seseorang itu bahagia bersama orang itu lebih bagus daripada kita memaksa dia bersama kita tapi orang tersebut gak bahagia. Karena kontrol kita, punya kontrol isu itu bukan sesuatu yang bagus. Menyerahlah dan berpasrahlah, dan menjadi orang yang membebaskan diri dari rasa bersalah dan mengikhlaskan apa yang kesalahan yang udah terjadi di masa lalu. Karena apapun pertengkaran, dan biarkanlah itu menjadi sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran di masa depan tanpa harus saling menyalahkan. Dan di sini kebetulan ada gratitude, ketika kita mensyukurin apa yang udah kita lalui di masa lalu. Ya itu tadi nih, itu sebagai hal-hal yang membuat kita menjadi sosok yang jauh lebih dewasa, yang gak cengeng, yang gak lagi gampang panik ketika nanti mungkin kita akan berpasangan dengan orang lain, atau kita tetap menjadi orang yang memilih untuk menyendiri. Dan mungkin juga kebanyakan dari teman-teman yang mungkin udah gak batal bertunangan atau gagal menikah, atau mungkin mungkin udah percaya, mungkin untuk saat ini mungkin lebih milih untuk menyendiri, untuk mengevaluasi hubungan tersebut sampai yang pasangan yang lebih tepat akan datang. Dan nggak apa-apa kok, nggak ada yang salah dengan itu. Kadang-kadang kita terlalu menginginkan segala sesuatu tuh benar-benar indah gitu, dan sebenarnya juga nggak apa-apa kalau misalnya ada di antara teman-teman yang mungkin merasa bahwa orang-orang di masa lalu ingin menjalin lagi hubungan yang baru. Itu terserah, tapi kita harus tetap mempercayakan hati nurani kita, apakah orang itu
memang ingin menjalani itu dengan tulus atau ada motif tersembunyi. Dan kita harus lebih aware dengan itu. Nah, sebagian di antara kita pada akhirnya mungkin akan menemukan pasangan yang lebih ideal dari apa yang udah kita berpisah dengan orang di masa lalu. Dan ada juga yang mungkin akan bereuni atau akan kembali kepada pasangan yang lama. Tapi kita akan selalu tahu dengan tanda-tandanya apakah kita harus kembali ke orang yang lama atau kita akan menjadi single. Itu tergantung, dan kita harus tahu tanda. Ya, mungkin ada teman-teman yang tahu bahwa ketika terjadinya hubungan yang nggak sehat, kita akan diantarkan pada sebuah perpisahan yang buruk ya. Dan itu memang kita harus menyadari bahwa kita harus mengakhiri apa yang harusnya kita harus itu benar-benar berakhir, daripada berputar-putar pada hubungan yang toksik. Dan kadang-kadang dengan kita memutuskan hubungan yang sudah nggak sehat itu akan membawakan kita pada jodoh yang lebih tepat. Dan memang ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita paksain, dan ini mungkin biasanya ketika kita emang nggak berjodoh dengan seorang, biasanya akan terjadi banyak sekali miskomunikasi atau obrolan atau semacam sesuatu yang nggak pernah nyambung, nggak pernah ngomong. Karena apa? Relationship, pernikahan atau pacaran segala macam itu komunikasi yang selalu utama. Jadi ketika teman-teman nggak bisa berkomunikasi yang baik dengan orang tersebut, nggak pernah ada yang namanya bercinta. Sebisu-bisunya orang, dia akan selalu ingin menyatakan bahwa kamulah satu-satunya dan nggak ada yang lain. Tapi ketika kamu merasa ragu apakah aku satu-satunya atau enggak, itu pertanda bahwa kamu bukan pasangan yang tepat untuk dirinya. Dan ini kita harus benar-benar berkaca diri bahwa ada hal-hal yang memang apa ya istilahnya nggak sefrekuensi ya, kalau istilah zaman sekarang, dimana ketika kita berjodoh dengan orang tepat, jodoh adalah cerminan hati ya. Ketika kita berjodoh dengan orang yang tepat, kita akan tahu bahwa segalanya itu seolah itu mudah gitu, seolah benar-benar kayak sama-sama effort. Makanya bacaan ini hari ini sepertinya lebih mengarah ke karmic relationship, dimana mungkin dengan berpasangan dengan orang tersebut dan kita berpisah dan mengalami kesalahan-kesalahan dan mungkin denial, mungkin membawa rasa bersalah dan penyesalan, membuat kita jauh lebih dewasa. Dan kadang-kadang ada juga pasangan yang mereka harus berpisah dulu untuk bersatu kembali, tapi itu tadi setelah keduanya sama-sama keluar dari toxic pattern. Makanya ada istilah kenapa ada orang yang setelah bercerai dia harus menikah dulu dengan yang lain lalu bercerai sebelum mereka harus bersama. Ada semacam itu karena supaya orang-orang tuh benar-benar belajar dari pengalaman menjalin hubungan tersebut yang nggak sehat, supaya nggak cuman putus nyambung gitu aja sih. Dan ini memang ditakdirkan untuk kita harus benar-benar kayak pasrah tentang apa yang udah terjadi di masa lalu. Dan kesalahan-kesalahan itu membuat kita tuh benar-benar belajar, membuat kita menjadi semakin bijak, dan kita menjadi orang yang harus bersyukur karena hal ini terjadi karena kehendak Tuhan apapun itu. Dan itu yang membuat kita semua akan menjadi orang yang jauh lebih dewasa dan lebih bijak. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk kita semua yang ngalamin namanya menjalani hubungan dengan pola karmik yang sangat menyebalkan dan sangat menguras energi, dan mungkin sering terjadi konflik dan segala macam. Tapi pada akhirnya kita harus benar-benar mentas, kita harus keluar dari sini. Kita nggak boleh kita harus punya space dulu supaya kita tahu kalau memang kita memang ditakdirkan untuk orang ini,
Nanti setelah berpisah akan bertemu lagi, tapi kalau emang udah nggak ada perasaan sama sekali dan udah benar-benar merugikan, udah nggak akan pernah perlu untuk kembali. Semoga bacaan ini bermanfaat bersama Big Emperor Oracle.